Dalam hukum-hukum ketertarikan, harus dipahami bahwa pikiran menarik apa yang kita pikirkan, dan pikiran menarik dengan selaras pikiran itu sendiri. Ternyata, teman-teman sekalian, banyak pasien-pasien yang positif atau pasien-pasien PDP yang sembuh dan dianjurkan untuk berpikiran positif. Kenapa hal seperti itu terjadi, teman-teman sekalian? Dan kenapa hal-hal seperti itu dianjurkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sore yang indah, masih di tempat yang sama dengan konten yang berbeda. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan channel Mastang Semesta bisa lebih maju dan lebih berkembang. Teman-teman sekalian, pada saat ini bangsa-bangsa di dunia, bahkan Indonesia sendiri ya, dilanda kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dengan pandemi yang semakin hari semakin meluas. Teman-teman sekalian, dalam hukum-hukum keseimbangan, segala sesuatu yang terjadi semua akan berakhir. Jadi tidak usah risau, tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah gelisah, teman-teman sekalian. Karena virus yang menjadi pandemi saat ini akan berakhir. Hukum keseimbangan. Siapa yang mengakhiri? Tentu Allah sendiri yang mengakhiri dengan cara penemuan-penemuan hal-hal yang bisa menghentikan penyebaran pandemi ini. Itulah hukum-hukum keseimbangan. Teman-teman sekalian, yang terpenting untuk kita semua orang-orang awam ya, yang tidak ada hubungannya dengan hal seperti itu, tentu kita harus tidak terbawa arus ya. Setiap hari menghitung berapa jumlahnya yang terinfeksi, setiap hari menghitung berapa jumlahnya yang ODP, PDP, dan positif, berapa yang sembuh, berapa yang tewas. Kita tidak usah mengurusi hal-hal seperti itu. Yang terpenting adalah bagi kita ya, masyarakat awam itu taati Allah dan taati Rasulnya. Siapa lagi yang harus ditaati, teman-teman sekalian? Setelah kita mentaati Allah dan Rasulnya, kita wajib mentaati para pemimpin ya. Pemimpinnya siapa yang harus ditaati? Apakah pemimpin negara atau pemimpin umat? Dua-duanya, teman-teman sekalian. Sekarang pemimpin negara dan pemimpin umat satu kata, di rumah aja. Syukur-syukur teman-teman sekalian, sekarang kita punya gelar DRA, di rumah aja, dan DRS, di rumah saja. Dulu untuk mendapatkan gelar-gelar seperti itu haruslah banyak duit ya untuk sekolah dan kuliah, baru mendapatkan gelar DRA. Sekarang tanpa sekolah pun kita sudah dapat gelar DRA ya, di rumah aja dan di rumah saja. Teman-teman sekalian, dalam hukum-hukum ketertarikan harus dipahami bahwa pikiran menarik apa yang kita pikirkan, dan pikiran menarik dengan selaras pikiran itu sendiri. Maksudnya seperti ini. Apabila orang berpikir tentang kecemasan ya, maka ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan yang selaras dengan pikiran itu sendiri akan mereka tarik ya di dalam kehidupannya. Dari mana bersumber itu perasaannya? Perasaan bersumber dari apa yang kita pikirkan dan memantulkan ke perasaan. Jadi pikiran memantulkan ke perasaan. Itulah hukum ketertarikan. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan pikiran-pikiran yang bahagia? Tadi itu pikiran-pikiran yang cemas ya, menarik hal-hal seperti itu yang mirip-mirip atau yang selaras dengan kecemasan itu sendiri. Sekarang kita ambil yang berpikiran positif. Ternyata teman-teman sekalian, banyak pasien-pasien yang positif atau pasien-pasien PDP yang sembuh dan dianjurkan untuk berpikiran positif. Kenapa hal seperti itu terjadi, teman-teman sekalian? Dan kenapa hal-hal seperti itu dianjurkan? Ternyata pikiran positif menarik hal-hal yang positif pula, dan pikiran negatif menarik hal-hal yang negatif pula. Jadi pada saat kita berpikir yang positif, berpikiran selalu sesuatu hal yang baik tentang kebahagiaan, maka apa yang Anda tarik dari harapan untuk bahagia itu atau pikiran-pikiran yang bahagia itu adalah kedamaian, ketentraman, kesenangan, dan
keceriaan-keceriaannya, atau selaras dengan pikiran yang bahagia sendiri itu. Teman-teman sekalian, itu sudah 2 poinnya, kecemasan dan kebahagiaan. Bagaimana kalau emosi negatif kembali ya, seperti amarah ya. Orang-orang yang lagi marah ya, maka pikirannya akan menarik hal-hal yang selaras dengan rasa marah itu sendiri ya. Mungkin kalau marah misalnya orang-orang jengkel gitu, orang-orang sebel gitu, orang-orang emosi, orang-orang yang berpikiran marah tadi, bahwa ia akan menarik rasa emosi, rasa sebel, rasa jengkel, dan yang selaras dengan rasa-rasa marah itu tadi. Kalau orang Makassar mengatakan korkoroan ya, uring-uringan. Teman-teman sekalian, itulah sebuah contoh hukum-hukum ketertarikan yang kita bisa rasakan tapi kita tidak bisa lihat ya. Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala kesempurnaannya. Teman-teman sekalian, menyadari hal-hal seperti itu, hukum-hukum ketertarikan dalam law of attraction, kita harus paham bahwa berpikiran positif adalah sesuatu harga mati. Banyak orang-orang yang tidak bahagia karena berpikiran negatif di dalam kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang selalu positif, maka dia akan selalu memandang sesuatu itu dari sudut yang berbeda. Maka dengan itu teman-teman sekalian, perlunya saya menekankan bahwa berpikiran positif lebih banyak kebaikannya daripada mudarat, dan berpikiran negatif lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan segala sesuatu yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ditinggalkan. Demikian teman-teman sekalian, sebuah motivasi untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Pada saat kita dalam sebuah badai, yakinlah percaya bahwa badai akan berlalu. Sesudah kesulitan ada kemudahan, sesudah kesulitan ada kemudahan. Yakin dan percaya. Itu kata Al-Quran. Sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu sudah pasti teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.